Hai semuanya, apa kabar? Aku berharap semuanya baik-baik ya. Dalam keadaan kayak begini, aku pagi ini tuh lagi update tentang COVID-19, bahwa pertanggal hari ini tanggal 15 itu di dunia kasus corona itu udah 1.999.254 dan yang meninggal itu 126.715, dan di Indonesia itu hari ini terhitung itu udah 4.839 orang kasus corona dan yang meninggal itu udah 459. Dan diprediksi itu aku dapetin yang di dunia itu dari Worldometers, dan untuk diprediksi dari CNN berita ini, pengangguran Indonesia itu mencapai 5,2 juta orang. Kemarin aku sekarang udah pindah ke Bali, terus udah gitu kemarin tuh aku lagi belanja mingguan. Terus aku lagi abis belanja mingguan, aku jalan-jalan lah tuh ke daerah Sunset Road, terus ke Kuta, ke Lagian, terus ke Seminyak, terus ke daerah Canggu, terus muter-muter. Aku ngelihat banyak banget baru kali ini aku ngelihat Bali itu sepi banget, nggak ada kehidupan, itu gila banget. Terus udah gitu di sekitar aku juga bener-bener toko, restoran, terus banyak yang tutup. Terus banyak banget restoran yang tutup karena di Bali itu 85% at least penghasilan orang di sini itu kan pasti dari turis gitu kan. Terus udah gitu di sekitar sini banyak banget yang udah kayak berhenti kerja, terus mereka diberhentikan secara paksa mau nggak mau karena company juga udah nggak dapetin income gitu kan. Aku bangga banget sama teman-teman aku yang udah punya online class, atau mereka tetap jualan makanan, mereka jual apapun yang mereka bisa jual, mereka tetap bisa kerjakan secara online. So I'm so proud of it, you know. Kali ini aku lagi mau ngobrolin tentang kita sering banget kerasa yang namanya depresi, khawatir, sedih, marah, ya kan. Terutama karena corona ini, there's something natural yang memang terjadi selama kita hidup, tapi aku yakin bahwa kejadian ini it's like a musiman, right? Ketika we believe hidup itu nggak akan susah terus, masalah juga nggak akan selalu berada sama kita gitu. Habis gelap selalu terbit ada terang, habis ada winter it's always ada summer, right? Let's try to stay positive about it. I know it's not easy, but kita coba untuk berpikir positif bahwa kejadian ini membuat kita untuk menjadi versi diri kita yang lebih baik. I know life is not easy, I know life is hard, and we don't need to fight for it, karena hal itu juga memang terjadi, tetapi it will go anyway gitu. So we just believe on it gitu. Nomor 2 adalah let's stay busy, you know, stay productive. Hal yang aku lakukan setiap hari di rumah, aku bangun pagi, aku beresin tempat tidur aku. Setelah kita beresin tempat tidur itu selalu ada kerjaan, entah ada mesti beres-beres rumah, entah ada yang entah ada yang cucian belum selesai gitu kan. Itu pasti aku kerjakan dalam setengah jam pertama di 5.30 sampai jam 6. Setelah itu pasti my brain itu udah remind me untuk melakukan olahraga gitu kan. Udah olahraga, kalau misalnya nggak bisa olahraga keluar saat ini, ya kita lakukan olahraga di rumah, even no equipment, tapi banyak banget yang bisa kita lakukan sebenarnya olahraga tanpa membakar kalori 300 sampai 500 kalori. Melakukan olahraga 1 jam aja gitu kan. Kalian bisa menggunakan apps. Di situ kita bisa mengulang repetisinya. Nanti aku bakal share apps-nya namanya apa. Dan I want you stay busy, stay productive, dan anggap itu sebagai challenge, dan lakukan itu seperti hari-hari biasa. Kita tetap habit kamu setiap hari ngapain gitu kan, ya bangun, olahraga, meditasi. I got the power time. Setiap hari aku melakukan online training. Terus udah gitu setelah itu kamu ngeliat buku harian kamu bahwa apa yang harus kamu lakukan kalau misalnya hari ini memang gak ada perjanjian meeting sama siapa. So lakukan 3 prioritas setiap harinya gitu, maksimal atau minimal
maksimal 3 aja yang kita bisa fokusin di situ gitu kan. Nah setelah itu banyak hal yang mau kita lakukan. Nah untuk teman-teman yang memang mungkin oke, gue gak ada ide nih gue mau ngapain ya gitu kan. Kalau misalnya di rumah itu kamu cuma nonton film atau kamu cuma mainan handphone, itu badan tuh pasti sakit gitu loh. So semuanya kan tetap harus dibayar, kita harus tetap dapat income gitu kan. Nah we have to find out gitu, apa sih yang mesti kita cari, apa yang bisa kita lakukan dengan keberadaan atau situasi yang kita bisa lakukan saat ini, yang situasi saat ini gitu kan. Nah yang biasa aku lakukan adalah satu, itu pasti aku menulis semuanya, karena banyak dari kita itu yang tidak memapping atau pikiran kita tuh kayak storage, pikiran kita tuh kayak gudang yang isinya tentang diri kamu sendiri, tentang your relationship, tentang your parents, tentang your family, tentang your career, your business, your dreams, everything, right? So setelah itu kamu harus pisahkan itu menjadi box-box. Nah, dalam kehidupan kita harus bisa memilih mana yang bisa kita lakukan, mana yang harus kita terima, mana yang bisa kita rubah, mana yang tidak bisa kita rubah, mana yang bisa kita rubah. So, kejadian yang tidak kita bisa rubah, let's say, corona saat ini, kita nggak bisa merubah hal itu, gitu kan. So, we have to accept it. Nah, kita dilahirkan dalam keluarga yang mungkin tidak beruntung, kita dilahirkan dalam situasi financially yang tidak menguntungkan kita dilahirkan dalam situasi yang keadaan secara physically, financially, mentally, apapun yang tidak kita bisa rubah. So, accept it, taruh di dalam box, istirahatin dulu, taruh di situ, tutup. Nah, kita kumpulin nih yang bisa kita rubah. Apa tuh? What we can do in the future, gitu kan? Oke, so what we can do in the future? What is your dream? Gitu kan? Apa yang bisa kita lakukan? Let's say you wanna build a business, you wanna build the community, you wanna change your body to getting healthier, to shape your body, you want to communicate better with someone, kita mau memperbaiki hubungan dengan seseorang, kita mau memperbaiki hubungan dengan orang tua, dengan mama, dengan anak kita, dengan pasangan kita, dengan rekan kerja kita. And then sesuatu yang bisa kita perbaiki adalah pengetahuan kita, self-development kita, bagaimana kita ke depannya 5 tahun, 10 ke depan itu bisa menjadi lebih baik, ya kan? So, I think that's gonna be ideas. Karena apa? We have to show to everybody, to yourself, that we have to realize your life is need you have to be someone, because kita lahir nggak cuma dalam kita lahir bukan cuma lahir aja, you born because there is the reason. Ketika I wanna tell you about this. Kenapa aku selalu bilang bahwa semua dari kita adalah pemenang? Karena apa? Kenapa kita lahir itu ke dunia ini, kenapa kita ada di dunia ini? Because of the reason. Nggak ada yang salah, nggak ada yang disesali, nggak ada yang perlu nggak ada yang perlu disalahkan dalam keadaan kamu hari ini. Karena apa? Ketika papa dan mama kamu itu bersama, dan ketika kamu menjadi kamu saat ini, ketika kamu lahir, itu untuk dari sebuah sperma bisa dibuahi oleh indung telur, itu tuh mereka bener-bener yang fighting, mereka bener-bener untuk gimana caranya itu bisa membuahi. So, kamu adalah seorang pemenang yang kamu sekarang ini jadi diri kamu saat ini gitu. So, you are special, you are the champion. Nah, yang aku ketahui adalah banyak banget orang yang bangga karena mereka cantik, banyak banget yang bangga mereka dilahirkan dalam kalau seandainya kamu saat ini ngerasa bahwa gue lahir, gue cuma gini-gini aja, hidup gue cuma gini-gini aja. Kenapa dia lahir dalam keadaan keluarga yang kaya? Kenapa dia dilahirin dalam keadaan yang ganteng, cantik? Kenapa dia dari lahir itu emang udah suka sesuatu? So, kalau kamu lihat lagi ke belakang, bahwa ketika kamu
nggak ada yang bisa dibanggakan. Sorry, you cannot be proud of something that is given to you. You just being grateful for that. Ya, jadi kalau misalnya orang lain itu dilahirkan dalam keadaan kaya, dia lahir dalam keadaan yang sudah nggak susah-susah amat, mereka nggak bisa bangga dengan hal itu. Karena apa? Itu bukan sesuatu yang bisa dibanggakan. Mereka udah lahir, mereka nggak perlu usaha sama itu. Nah, tapi kalau misalnya kita perlu kerja keras untuk menjadi sesuatu, kalau misalnya nih, semua orang bisa jadi perempuan, semua orang bisa jadi laki-laki, but become a lady who has brain, who has a great behavior. They can be something like mereka bisa menempatkan diri mereka dimanapun mereka ada. Itu adalah sesuatu yang mereka pelajarin, so you can be proud of it. Tapi kalau misalnya dia udah lahir dalam keadaan yang memang dia nggak perlu usaha apa-apa, kamu nggak perlu jealous sama hal itu. Karena apa? Karena dia nggak bisa memilih juga dilahirkan dalam keadaan keluarga yang seperti itu. Itu bukan keinginan dia juga gitu. Dia beruntung aja. Nah, kamu diberikan kesempatan untuk bisa fight lebih, untuk bisa membuktikan sama diri kamu bahwa kamu bisa punya kebanggaan dari diri kamu sendiri karena usaha kamu sendiri. So, your life is need you, your family is need you, your team is need you, and people is need you. People around you is need you, and you was born because of the reason, right? Nah, hal yang ketiga yang aku mau sampaikan adalah stay workout, stay move. Karena apa? Ketika badan kita bergerak, secara psikologi kita juga berubah. Nah, kenapa orang mengatakan bahwa olahraga itu adalah stress reliefnya dia? Kenapa ketika kalau dia shopping, dia jalan-jalan itu stress reliefnya dia? Kenapa dia ketika dia misalnya jalan-jalan travel itu stress reliefnya dia? It's because the body is just moving. It's not because something special on it. Dia melakukan sesuatu yang dia suka tanpa dia merasakan sesuatu tekanan apapun. Kalau orang dia sukanya shopping, ya dia pergi shopping aja selama dia punya duit, it's okay, ya kan? Kalau misalnya dia suka olahraga, ya dia ngelakuin olahraga. Nah, hasilnya itu apa? Ketika dia olahraga, dia dapat badannya bagus, endurance-nya bagus, power-nya bagus, ya kan? Terus udah gitu, badannya juga lebih muda daripada usianya dia sebenarnya. Massa ototnya juga lebih tinggi, terus fatnya menurun, and they will be happy buat makan apapun. Dia akan dia mendapatkan hasil kerja kerasnya dia. Nah, ketika misalnya dia shopping, dia bisa beli barang-barang yang dia suka, dia bisa dandan lebih happy, dan terus ketika dia travel, dia bisa melihat dunia. And actually, semua dari dasar itu back to basic. When you move your body, your psychology change. Dia bisa belajar, dia bisa tahu sesuatu, dia ngerasain happiness. So, dalam hal itu, our body need it, our brain need it, and our mental health need it. Karena ketika kita relax, ketika kita happy, otomatis ideas is coming. When you are happy, kamu akan lebih bisa berpikir sesuatu hal yang lebih baik. So that's why even you are home, you still have to keep moving. You still have to keep workout. Belajar apapun yang kamu bisa pelajari di YouTube, everything makes you happy, right? You can see anything makes you happy, but make sure apapun yang kamu lakukan, your body is moving. Karena ketika kamu moving, you can create the ideas yang tadi poin 2 yang aku sampaikan tadi, gitu kan. So we trying to feel connected with the people. I think we need it. Terus kita bisa main sama binatang peliharaan kita. I love that. I love to play with the dogs. Aku suka banget. And then like yang aku lakukan selama self-isolation, I'm always like make time untuk telepon orang-orang yang aku sayangin, terus pay attention sama mereka. Karena kadang kalau misalnya kita sibuk, kita nggak bisa teleponin mereka. Kadang kita udah capek, terus kelupaan, dan udah nggak mood lagi gitu kan. So it's very important gitu. Nah, untuk yang sekarang misalnya how to keep your body stay healthy is you can do some workout. Jadi sekarang itu udah banyak banget yang namanya online training. You can do a lot of things with that. Terus kamu bisa melakukan online training dengan self development kamu gitu kan. Hal itu juga bisa bikin kamu happy gitu. Nah, dengan kamu happy, kamu bisa create the ideas lagi gitu kan. Think about the happy things, what makes you happy, what makes your soul happy, what makes your brain happy, and then what makes you proud of it. So, ketika kamu happy, you will stop whining. That's
very good, isn't it, right? Nah, hal yang terakhir yang aku rasa ini sangat penting sekali adalah we need to be grateful because of what? Ketika kita bersyukur, ketika kita happy, ketika kita mensyukuri apapun yang kita punya, so kita akan lebih bisa meningkatkan rasa empati sebenarnya, gitu kan? Kita nggak cuma jadi victim aja, tetapi kita bagaimana menyadari menjadi manusia yang memberikan arti untuk kehidupan kita. So aku suka banget waktu Mas Ade itu ngajarin aku untuk nafas, karena nafas itu penting banget. Ketika I think like beberapa psikologis juga ngajarin kita untuk nafas. Sekarang juga lagi musim banget yang namanya meditasi, ya kan? So hindarin banget yang namanya taruh sampah-sampah negatif dalam pikiran kita, ngomongin orang, bandingin diri kita sama orang lain, terus nggak mensyukuri apa yang kita punya. So khawatir adalah habit. Nah, pikiran kita itu sama kayak TV. Aku selalu bilang bahwa pikiran kita itu sama kayak TV. It's advertising itu selalu datang kapan aja, gitu. Advertising is like a pikiran yang bikin kita depresi, yang bikin kita khawatir, yang bikin kita sedih, yang bikin kita marah, yang bikin kita iri, yang bikin kita nggak happy. So nggak ada gunanya juga memaksakan diri kita untuk jadi positif. So it's like, oh aku mesti positif, oh aku tuh harus bisa begini, so aku positif. No, it's not like that. Memaksakan diri kita untuk positif itu hanya akan bikin kamu semakin stres sebenarnya. So balik lagi ke yang nomor 2 nanti tadi aku sampaikan bahwa taruh box-box yang pisahkan pikiran kita yang negatif, dan kita harus bisa accept it, menerima sesuatu yang memang tidak bisa kita rubah. Tetapi satu hal, kalau memang keinginan kita untuk mau punya pikiran yang positif, I think we have to switch off. Like ketika kamu nggak suka channel tersebut, ketika kamu nggak suka iklan tersebut, so you just have to turn off atau kita bisa skip advertising itu. Sama kayak di Google or something, kalau misalnya tiba-tiba ada iklan lewat dan the Google will remind you kayak do you like that advertising or not, apa kita masih mau melanjutkan advertising ini atau enggak gitu. So tolak itu, say no with that. Nggak perlu memaksakan, oh ini tuh nilai. So it's mean ketika misalnya kita memaksakan pikiran kita untuk positif dengan cara sebenarnya hati kita itu nggak bisa nerima, kalau kita nggak bisa menerima itu hal yang percuma banget gitu loh. Jadi you have to write it down, you have to accept it, you have to release it, you have to forgive it, you have to let it go. That's how to switch it off. Dan ketika kita bisa memaafkan sometime, let's say like ada kejadian trauma yang terjadi dalam kehidupan kita, terus hal itu nggak akan bisa kita lupakan, tetapi kita bisa switch off dengan I don't wanna think about it, this is not worth it, and I don't wanna be negative, and just kick it off gitu. Believe in yourself, have a hope, dan this is not the end, and we have to finish it strong, right? Semua akan lewat, semua akan berlalu, dan pakai situasi ini untuk build our character, untuk membantu teman-teman kita. Kalau memang kita bisa membantu mereka, banyak banget sekarang yang sudah banyak banget mereka yang nggak dapat penghasilan, mereka bingung banget mau gimana. Kalau kita punya sesuatu yang bisa kita tolong, ya kita tolong. Kalau misalnya kita nggak bisa menolong, so you have your tenaga, right? Gitu. You have everything that you can do to be a volunteer, gitu. To do something good, to be kind with others. So seem like banyak dari kita yang ngerasa kalau misalnya hari Valentine atau misalnya hari-hari spesial gue nggak punya pasangan atau gue nggak punya siapapun untuk bisa gue kasih kado, atau you want to treat it better. So yang biasa aku lakukan ketika misalnya pada waktu itu aku sendiri, and then Valentine biasanya I give something special to my special month. So I just go to my neighbors and buy them flowers, terus I cook something and then I share to the people. So kayak misalnya sekarang yang misalnya aku lakukan,
you know, it's so sad buat ngelihat orang-orang yang ini. So I just like aku beruntung banget tinggal di daerah sini yang banyak teman-teman aku yang mereka let's do something, so what you have, and then let's do something. So aku suka banget yang namanya masak, terus kita packingin, terus kita share sama teman-teman, sama semuanya, sama teman-teman yang mungkin kurang beruntung. So you don't need to do something spectacular, but remember, anything you do must be significant. Jadi nggak harus yang wow banget, tapi apapun yang kita lakukan setidaknya berarti sebenarnya untuk orang lain gitu kan. Nah, aku berharap apa yang aku share hari ini bisa menjadi sesuatu untuk teman-teman semuanya. So you are not alone. Kita semua menghadapi hal yang sama, global crisis, dan corona ini nggak cuma menyerang orang-orang kita menengah ke bawah, tapi ternyata para orang-orang yang mereka punya bisnis besar juga sangat mengalami resiko yang cukup besar gitu kan. So aku berharap kita semuanya bisa sama-sama, kita bisa share. Kalau misalnya ada yang butuh ideas, ada yang pengen, I know I have the online training untuk online training dan online coaching untuk misalnya buat teman-teman yang mau belajar untuk tentang personality, mental health, and then business, career, and then how to put the priority in your life, how to reach your goal, and then untuk yang health, and untuk relationship, confidence, self-love, I really love to share about that all. Aku berharap kita semuanya bisa menjadi wanita, terutama perempuan-perempuan yang hebat, yang kuat, yang gak gampang nyerah, yang gak gampang nyerah. Aku berharap kita semua bisa mengerti bahwa apa yang kita lakukan menjadi seseorang di dunia ini, dimanapun peran kamu untuk menjadi diri kamu sendiri, and then sebagai leader, sebagai entrepreneur, sebagai businesswoman, sebagai seorang anak, seorang istri, seorang ibu, so aku pengen kita semuanya kuat, kita sama-sama. So you don't need to worry about it karena you are not alone. So I love to share everything with you. So just give a call, then let's share. So thank you so much for listening, and then I hope apa yang aku sampaikan hari ini bisa berarti dan memberikan ide-ide cemerlang buat kalian, bisa tetap semangat, bisa tetap happy, bisa nggak khawatir. So just let it go everything. So being patient and believe in yourself that you are strong, you are special, you are beautiful, and you are loved. Yeah, and I love you, and good night. Bye, darling.